Karaeng Karunrung sang penentang keputusan raja. Kisah perlawanan rakyat Goa mempertahankan benteng Sombaupu dari gempuran pasukan kompeni. Karaeng Karunrung, penasehat sekaligus mangkubumi kerajaan Goa, menentang keputusan Sultan Hasanuddin, Raja Goa ke-16, memerintah tahun 1653 sampai 1669 yang menandatangani perjanjian damai Bongaya dengan Belanda pada tanggal 18 November tahun 1667. Karaeng Karunrung memilih terus berjuang. Karaeng Karunrung adalah bangsawan kerajaan Goa. Ia adalah anak seorang cendekiawan terkenal asal kerajaan Goa, Karaeng Pattingaloang, dan istrinya Daingani. Karunrung terkenal akan wataknya yang keras dan tidak mengenal kompromi dengan musuh. Karaeng Karunrung yang bermukim di Istana Megah Bontala mempersiapkan diri pada tanggal 21 April 1668. Pecahlah kembali perang. Pasukannya dengan cerdik menembus beberapa blokade pasukan dan menuju benteng Jumpandang yang sekarang disebut Fort Rotterdam yang telah dikuasai Belanda. Dalam catatan harian Spilman, komandan pasukan Belanda, tak menampik kehebatan dan kemampuan perang orang Makassar. Pertempuran pertama sangat sengit dan banyak orang-orang Belanda yang mati dan luka-luka. Aksi-aksi penyerangan Karaeng Karunrung membuat pasukan Belanda dan sekutunya Arung Palaka dari Kerajaan Bone kelimpungan. Menurut guru besar Universitas Hasanuddin Mattulada, dalam menyusuri jejak kehadiran Makassar dalam sejarah, Arung Palaka pun menderita luka-luka. Sementara benteng-benteng yang dalam perjanjian Bongaya harus dihancurkan malah diperkuat kembali oleh Karaeng Karunrung. Serangan kedua pada tanggal 5 Agustus tahun 1668, pasukan Makassar membuat gerakan pancingan yang menyusup ke Fort Rotterdam, namun Arung Palaka menyergapnya. Pasukan Makassar mundur teratur dan terus dikejar pasukan Arung Palaka. Arung Palaka yang merasa sudah memukul mundur pasukan Karaeng Karunrung, tiba-tiba di suatu titik dikepung oleh pasukan Makassar yang muncul dari persembunyiannya. Keadaan terbalik, pasukan Arung Palaka terdesak. Kejadian ini terekam dalam catatan dan arsip pemerintah Belanda. Arung Palaka dan pasukannya akan musnah tergunting andai kata tidak cepat dibantu oleh pasukan Belanda dan Ternate. Berikutnya, serangan serempak terjadi pada tanggal 12 Agustus tahun 1668. Namun karena terburu nafsu dan perhitungan tidak begitu tepat, serangan itu tak mencapai sasaran. Akibatnya, 27 pucuk meriam jatuh ke tangan Belanda. Di balik Fort Rotterdam, kamp pertahanan Belanda, keadaan begitu menyedihkan. Setiap hari 7 orang hingga 8 orang pasukan meninggal. 5 orang dokter meninggal dunia, 15 orang pandai besi meninggal. Dalam tempo 4 minggu, 139 orang mati. Bahkan Spilman sendiri jatuh sakit dan harus cuti selama sebulan. Dalam keadaan genting itu, Belanda diam-diam memberangkatkan 108 orang pasukan yang sakit ke Jepana. Namun dalam perjalanan 100 orang meninggal, termasuk salah seorang komandan benteng. Tetapi Spilman melalui Kapten Dupont, meskipun dalam keadaan kepayahan, tetap menghimpun kekuatan untuk menggali parit-parit menuju benteng Sombaupu, tempat bermukim Sultan Hasanuddin. Spilman merencanakan penyerangan secara penuh ke benteng Sombaupu sembari menunggu bantuan dari Batavia. Pada April 1669, meriam-meriam berskala ledak besar diarahkan ke benteng Sombaupu. Saat bantuan mulai berdatangan, pada tanggal 15 Juni tahun 1669, Spilman mengibarkan bendera merah untuk melakukan serangan total. Perang pun pecah. Pasukan pertahanan dari benteng Sombaupu menyambut dengan gegap gempita. Sebanyak 30.000 peluru dimuntahkan Belanda ke jantung benteng Sombaupu. Perang yang berlangsung selama 3 hari itu akhirnya dimenangkan oleh Spilman dengan bantuan sekutu Belanda dari pasukan-pasukan Ambon. Bendera perang Spilman dipancangkan di dinding Sombaupu. Tetapi bendera kemenangan bukanlah akhir segalanya. Dalam benteng, perlawanan tak padam.
Perkelahian antara orang per orang terjadi dengan sengit. Setapak demi setapak tanah dalam benteng Sumba Opo dipertahankan hingga tetes darah terakhir. 10 hari kemudian, pada tanggal 24 Juni 1669, Spilman berhasil mengambil alih secara penuh benteng Sumba Opo. Sebanyak 270 meriam besar dan kecil dirampas. Setelah itu Sumba Opo diratakan dengan tanah. Ribuan pohon mesio meledakkan istana, mayat-mayat bergelimpangan bersama ledakan dan api menjilat kemana-mana. Diambil alihnya benteng Sumba Opo oleh Spilman menjadi titik utama keruntuhan kerajaan Goa. Akhirnya Kareng Karundrung mengakui kekalahannya. Perjanjian damai abadi diadakan di Batavia pada tanggal 20 Desember tahun 1669. Delegasi dari Goa antara lain Imam Pasomba mewakili Sultan Hasanuddin dengan 140 pengikutnya dan Karundrung diwakili putranya